Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang struktur data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Suramanto ST, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Catur Adi Prastio, dengan NIM 202155202024. Perkenalkan, nama saya Rizky Perdana Putra Labagu, NIM 202155202041. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmi Utari dengan NIM 202155202020. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 202155202022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep struktur data. Struktur dan data. Struktur itu sendiri merupakan suatu susunan, bentuk, pola, atau bangunan. Dan data merupakan keterangan dari fakta di dunia nyata yang disimpan atau dipresentasikan dalam bentuk gambar, simbol, suara, dan sinyal. Selanjutnya, pengantar struktur data. Pengertian dari struktur data. Struktur data merupakan suatu cara untuk menyusun, menyimpan, dan mengurutkan sebuah data yang dilakukan dengan sistematis. Tujuan struktur data. Tujuan struktur data adalah agar kita dapat mempresentasikan data biar lebih efisien dan bisa lebih menghemat penyimpanan dalam pembuatan data. Jadi di struktur data ini kita tidak akan membuat program, melainkan kita akan mempelajari lebih fokus tentang data, bagaimana kita membuat data yang lebih menarik dan menggunakan data agar lebih mudah dan efisien untuk digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe data. Yaitu tipe data merupakan suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung dalam suatu variabel. Pemberian tipe data ini dilakukan saat pendeklarasian sebuah variabel. Dan kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur data, diantaranya beberapanya. Yang pertama, struktur data primitif. Struktur data primitif adalah suatu struktur data yang dimana tipe data atau default bawaan yang sudah ada pada bahasa program itu sendiri. Dan tipe data struktur primitif yang akan saya sebutkan di sini ada 4, yaitu integer atau bilangan bulat, float atau bilangan desimal, char atau angka atau huruf, dan juga string, yaitu karakter. Yang pertama, tipe integer. Apa itu tipe integer? Tipe integer adalah jenis data termasuk pada data primitif. Tipe data ini hanya akan bisa menampung setiap angka saja dan tidak bisa menampung karakter seperti huruf, simbol, dan karakter lainnya. Integer juga sering disebut sebagai bilangan bulat, karena nilai yang tak ditampung pada tipe data integer adalah angka mutlak. Contoh tipe data integer adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, tipe float. Float termaksud pada data primitif. Tipe data ini sama halnya dengan integer. Hanya akan menampung data saja, akan tetapi perbedaannya adalah tipe data float menampung angka desimal yang berakhiran koma, tidak bilangan bulat. Contoh tipe data float yaitu seperti 1,0, 2,5, 7,5, dan sebagainya.
Dan tipe data yang ketiga yaitu tipe char. Char termasuk pada data primitif juga. Tipe ini berbeda dengan dua tipe yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Char mampu menampung satu karakter, huruf, atau angka. Setiap penulisan variabel dengan tipe data char biasanya diapit oleh tanda petik. Contoh tipe data char seperti yang ada pada slide berikut ini. Satu ini. Dan jenis struktur data yang terakhir yaitu tipe string. Tipe string itu sendiri merupakan data yang berisi sederet karakter yang banyak karakternya bisa berubah-berubah sesuai kebutuhan, yaitu dari 1 sampai 255 karakter. Tipe string yang tidak dinyatakan panjang karakternya dianggap mempunyai 255 karakter. Dalam tipe string ada beberapa macam operasi-operasi string Dalam tipe string ada beberapa operasi-operasi string yang akan saya sebutkan di sini. 5 operasi string. Yang pertama length untuk menghitung panjang karakter. Yang kedua yaitu concat untuk menggabungkan dua buah string atau lebih. Dan yang ketiga delete untuk menghapus string. Yang keempat insert untuk menyisip. Dan yang kelima substring atau copy untuk pengambilan sejumlah karakter tertentu. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis struktur data yang kedua, struktur data non-primitif. Penjelasan tentang struktur data non-primitif akan disampaikan oleh teman saya yaitu Catur Adi Prasetyo. Kemudian jenis-jenis struktur data untuk struktur data non-primitif adalah kebalikan dari struktur data primitif, yaitu tipe data yang bukan default atau bawaan dari bahasa pemrograman. Untuk tipe struktur data non-primitif ada beberapa. Yang pertama yaitu tipe graph, yang kedua adalah tipe tree, dan yang ketiga adalah tipe stack, dan yang keempat adalah tipe array. Untuk tipe graph adalah struktur data. Untuk tipe graph adalah himpunan simpul yang disebut vertex 5 dan dapat dihubungkan satu simpul dengan simpul lainnya menggunakan link yang disebut edge atau A. Kemudian tipe tree. Tipe data ini diibaratkan seperti akar pohon. Struktur data ini juga merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Untuk contoh tipe tree bisa dilihat dari slide berikut. Kemudian tipe stack. Tipe ini mempunyai sifat LIFO, last in first out, karena termaksud struktur data yang linear. Pada tipe ini ada 3 jenis operasi yang bisa dilakukan secara bersamaan, yaitu yang pertama adalah pick, adalah memantau data teratas stack. Kemudian push bisa diartikan sebagai memasukkan suatu data baru dalam stack. Kemudian pop, yaitu menghapus data yang paling atas dalam stack. Kemudian adalah tipe array. Array merupakan tipe data yang mampu menampung banyak data sekaligus dengan disimpan pada tipe data dan nama variabel yang sama. Untuk memanggil data yang disimpan,
dipanggil berdasarkan indeksnya. Indeks array dimulai dari angka 0. Kemudian manfaat struktur data. Manfaat struktur data dalam sebuah program komputer yaitu yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam proses pemrograman. Yang kedua, memudahkan dalam menggunakan konsep algoritma. Dan yang ketiga, efisiensi memori yang dipakai. Kemudian yang terakhir adalah 4. Memudahkan dalam pengaturan data dan sebagainya. Kemudian bedanya dari konsep struktur data dengan konsep algoritma, yaitu untuk konsep algoritma merupakan langkah atau prosedur yang ditujukan untuk memanipulasi data. Contohnya yaitu algoritma diperlukan untuk memasukkan data ke dalam suatu struktur data atau untuk mencari suatu data yang tersimpan di dalam struktur data. Algoritma memiliki 3 struktur data dasar. Yang pertama, sekuensial, yaitu langkah-langkah yang berurutan. Kemudian seleksi, yaitu memilih suatu tindakan berdasar suatu kondisi. Kemudian pengulangan, yaitu melakukan pengulangan suatu tindakan beberapa kali. Struktur data dan algoritma tidak dapat Struktur data dan algoritma tidak dapat diterpisahkan, karena jika membicarakan struktur data, maka tidak lepas dengan algoritma. Struktur data menjadi dasar dalam langkah awal perancangan program. Kemudian persyaratan untuk menjadi algoritma yang baik. Yang pertama itu tingkat kepercayaan tinggi atau reliability. Kemudian pemrosesan yang efisien. Kemudian bersifat general. Kemudian bisa dikembangkan, mudah dimengerti, dan portabilitas yang tinggi. Perlu diketahui bahwa algoritma tidak bergantung bahasa pemrograman dan mesin komputer. Untuk tahap-tahap dalam pembuatan struktur data. Tahap-tahap dalam pembuatan struktur data. Yang pertama itu spesifikasi. Pendeskripsian atau spesifikasi struktur data menyatakan apa yang dapat dilakukan struktur data, bukan cara penerapannya. Pendeskripsian ini melibatkan level logik sehingga dapat digunakan konvensi matematika untuk menyatakan sifat-sifat struktur data yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, implementasi. Implementasi menyatakan cara penerapan struktur data dengan struktur data yang telah ada. Kemudian yang ketiga, pemrograman. Pemrograman terstruktur adalah penerjemahan menjadi pernyataan di bahasa pemrograman tertentu. Semoga melalui video dari tugas ini dapat memberikan kita sebuah manfaat dan wawasan. Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan kami dari kelompok 2 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.